Siapa saja yang ingin dikabulkan doa-doanya, maka hendaklah tidak melalaikan berdoa setiap habis sholat. Siapa saja yang ingin dapat pahala ibadah haji dan umrah, maka hendaklah tidak melalaikan zikir sehabis sholat subuh. Siapa saja yang ingin diberi kecukupan rezeki, dilunaskan hutang-hutangnya, diberi kebebasan dari siksa api neraka, dan diberi hadiah masuk surga pada hari kiamat, maka hendaklah mengamalkan 4 doa pendek yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat subuh. Simaklah video ini hingga selesai untuk mengetahuinya. Semoga Allah merahmati para sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang sholat subuh, tentang keutamaannya, dan juga tentang amalan-amalan yang dianjurkan dilakukan setelah kita selesai menunaikan sholat subuh. Ada istighfar penghapus dosa hingga bersih. Ada zikir pengundang 1 pasukan malaikat yang akan datang menolong dan melindungi orang yang membacanya. Ada 4 doa pendek untuk ampunan dosa, untuk kebebasan siksa api neraka dan masuk surga, dan doa kelancaran rezeki serta pelunasan hutang. Namun sebelum kita bahas semua amalan ini, mari menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Dan jika video ini bermanfaat, mari membagikannya kepada para sahabat yang lain. Insya Allah menjadi amalan yang akan terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, berbahagialah yang sanggup istiqomah menunaikan sholat subuh. Siapa saja yang menjaga sholat subuh, menunaikannya dengan baik, maka Allah akan menjaganya dan melindunginya. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang berasal dari Sayyidina Jundab bin Abdullah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shollas subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa saja yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah. Beruntunglah yang menunaikan salat subuh, sebab kelak masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa saja yang sholat bardain, maka kelak dia masuk surga. Yang dimaksud sholat bardain menurut para ulama adalah sholat subuh dan sholat asar. Dalam riwayat yang lain, siapa yang sanggup menunaikan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah, kelak masuk surga tanpa hisab. Disebutkan Rasulullah bersabda, "Man shallal bardaini fil jama'ati dakhalal jannata bi ghairi hisab."
Siapa saja yang sholat bardain secara berjamaah, yakni menunaikan sholat subuh dan sholat asar dengan berjamaah, maka kelak dia masuk surga tanpa hisab. Berbahagialah yang sehabis sholat subuh memperbanyak berzikir dan berdoa. Siapa yang sanggup berzikir sehabis sholat subuh secara berjamaah hingga terbit matahari, maka akan dituliskan pahala ibadah haji dan umroh. Rasulullah pernah bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu." Orang yang menunaikan sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji dan umroh. Maka sehabis sholat subuh jangan pernah tinggalkan membaca zikir, di antaranya membaca istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, dan bacaan zikir lainnya. Bacalah istighfar, maka akan Allah ampunkan dosa-dosa kita meski ada sebanyak buih di lautan. Imam Ibnu Sunni menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marrat wa ba'dal asri 3 marrat." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kufirat anhu dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meski banyaknya sebanyak buih di lautan. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Setelah selesai membaca zikir sehabis sholat subuh, jangan lupa berdoa, di antaranya dengan membaca doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah. Juga boleh membaca doa-doa pendek lainnya sesuai hajat kita masing-masing. Berikut 4 doa pendek yang dianjurkan dan boleh dibaca sehabis sholat subuh. Yang pertama, doa ampunan dosa. Maka setiap habis sholat mari tidak melalaikan doa pendek yang amat masyhur diamalkan kaum muslimin, yakni Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Yang kedua, doa pembebas siksa api neraka. Siapa yang istiqomah membaca doa ini, maka Allah akan menetapkannya bebas dari siksa api neraka. Doa pendek ini disebutkan dalam banyak hadis. Salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nari 7 marrat." Apabila engkau telah menyelesaikan sholat subuh, sebelum engkau berbicara dengan seseorang, bacalah sebanyak 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka in mutta min yaumika kutibalaka jiwarun minan nar. Maka jika engkau kemudian meninggal dunia pada harimu, maka engkau ditulis selamat dari api neraka. Wa idza shallaital maghriba faqul qabla an tukallima ahadan mithla dzalika. Demikian pula apabila engkau telah menyelesaikan salat maghrib, sebelum engkau berbicara dengan seseorang, bacalah sebanyak 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka in mutta min lailatika kutibalaka jiwarun minan nar. Maka jika engkau kemudian meninggal dunia pada malammu, maka engkau ditulis selamat dari api neraka.
Jadi setiap habis sholat, khususnya sehabis sholat subuh, mari amalkan doa pendek ini agar kelak kita dibebaskan dari siksa api neraka. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Yang ketiga, doa pendek dirindukan surga, ditakuti neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, doa apakah yang kau baca di dalam ibadah sholatmu? Sahabat tersebut menjawab, setelah selesai membaca bacaan tahiyatul akhir, aku membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Kemudian khusus sehabis sholat subuh, di samping membaca doa Allahumma ajirni minan nar, juga dianjurkan membaca doa pendek dari Rasulullah yang berisi 3 permohonan Rasulullah setelah sholat subuh. Redaksinya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Sunni, bersumber dari Sayyidatina Ummu Salamah. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qala, bahwa Rasulullah setelah selesai salat subuh beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Bacalah pula doa kecukupan rezeki, pelunas hutang yang disebutkan dalam riwayat ini. Di dalam kitab sunannya Imam Tirmidzi menyebutkan sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Ali, bahwa Sayyidina Ali pernah didatangi oleh seorang budak laki-laki atau hamba sahaya yang telah dijanjikan merdeka oleh tuannya. Ia mengadu kepada Sayyidina Ali, ia ingin merdeka dari perbudakan, tetapi tidak mampu menebus dirinya dari tuannya karena tidak memiliki uang yang cukup. Lalu Sayyidina Ali berkata kepadanya, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa yang pernah diajarkan Rasulullah kepadaku, yang jika engkau baca dengan yakin dan rutin, Allah akan melunasi hutang-hutangmu meski hutangmu sebesar gunung. Laki-laki tadi menjawab, tentu saja aku mau. Lalu Sayyidina Ali berkata, bacalah doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aunini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halal darimu agar aku terhindar dari yang engkau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karuniamu sehingga aku tidak bergantung kepada pemberian dari selainmu. Jadi setiap habis sholat wajib 5 waktu, khususnya sehabis sholat subuh, mari amalkan 4 atau 5 doa pendek ini. Pertama, doa ampunan dosa, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Yang kedua, doa pembebas siksa api neraka. Redaksinya sangat pendek, yakni Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Yang ketiga, doa dirindukan surga, yakni doa masuk surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu
masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Yang keempat, doa pembuka rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang cukup lagi baik. Dan yang kelima, doa kecukupan rezeki. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aunini bi fadlika amman siwak. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.